Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas mengenai trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Teman-teman semua pasti udah gak asing lagi kan dengan kata-kata trigonometri. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, trigonometri ialah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, dalam trigonometri ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama, perbandingan trigonometri. Yang kedua, persamaan sudut berelasi. Yang ketiga, aturan segitiga. Yang keempat, persamaan trigonometri. Yang kelima, pertidaksamaan trigonometri. Yang keenam, identitas trigonometri. Yang ketujuh, grafik fungsi trigonometri. Dan yang terakhir ada koordinat polar. Langsung aja yuk kita simak materi yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri. Dalam perbandingan trigonometri ini ada fungsi trigonometri yang bernilai positif. Maksudnya ialah nilai untuk sinus, kosinus, dan tangen di kuadran 1 bernilai positif, di kuadran 2 hanya sinus yang bernilai positif, di kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif, dan di kuadran 4 hanya kosinus yang bernilai positif. Selanjutnya yaitu nilai trigonometri sudut istimewa. Ada sinus 0 derajat, 0, sinus 30 derajat setengah, sinus 45 derajat setengah akar 2, sinus 60 derajat setengah akar 3, sinus 90 derajat 1, kosinus 0 derajat 1, kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat setengah akar 2, kosinus 60 derajat setengah, kosinus 90 derajat 0, tangen 0 derajat 0, tangen 30 derajat 1/3 akar 3, tangen 45 derajat 1, tangen 60 derajat akar 3, dan tangen 90 derajat sahingga. Selanjutnya ada segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku, nilai alfa yaitu Y per R sama dengan sisi depan dibagi sisi miring disingkat delta, dan kosinus alfa sama dengan X per R sama dengan sisi samping dibagi sisi miring disingkat sini, dan tangen alfa Y per X sisi depan dibagi sisi samping sama dengan besa. Untuk teorema Pythagorasnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Materi selanjutnya yaitu kesamaan sudut berelasi. Nah, jika menemukan soal mengenai kesamaan sudut berelasi, maka cara mudah mengerjakannya ialah pertama, kita periksa sudutnya. Kemudian, pilih acuan untuk sudut yang genap ada 180 derajat plus minus alfa dan 360 derajat minus alfa. Untuk yang ganjil ada 90 derajat plus minus alfa dan 270 derajat plus minus alfa. Nah, untuk yang 180 derajat plus minus alfa dan 360 derajat minus alfa fungsinya tetap, sedangkan untuk yang 90 derajat plus minus alfa dan 270 derajat plus minus alfa fungsinya berubah. Sin menjadi cos dan tan menjadi kotangen. Kemudian yaitu mengecek tanda plus atau minus sesuai dengan kuadratnya. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang aturan segitiga. Jika diketahui segitiga ABC, nah kalau segitiganya nggak siku-siku gimana ya? A ialah sisi di depan sudut A, B ialah sisi di depan sudut B, dan C ialah sisi di depan sudut C. Yang pertama, ada aturan kosinus.
A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kali cos C. Yang kedua yaitu aturan sinus. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Kemudian gimana sih cara mencari luas segitiganya? Untuk luas segitiga ini ada 3 rumus. Untuk rumus mana yang kita pakai tergantung dari sisi dan sudut mana yang diketahui. Materi selanjutnya yaitu persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri ini ada sin X sama dengan sin alfa, penyelesaiannya X1 sama dengan alfa plus N 360 derajat, X2 sama dengan 180 derajat min A plus N kali 360 derajat, cos X sama dengan cos alfa, penyelesaiannya X sama dengan plus minus alfa plus N kali 360 derajat, tan X sama dengan tan A, penyelesaiannya X sama dengan alfa plus N kali 180 derajat. Nah, catatan di sini yaitu N sama dengan bilangan bulat, 180 derajat itu sama aja dengan phi. Materi selanjutnya, pertidaksamaan trigonometri. Langkah-langkah penyelesaiannya, pertama, tentukan pembuat nol fungsi, buat tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua, tentukan penyelesaiannya, buat garis bilangan dan uji titik. Selanjutnya ada identitas dasar trigonometri. Yang pertama ada identitas fungsi trigonometri. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan tekan kuadrat alfa. Kotan kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya ada fungsi trigonometri sudut rangkap. Nah, untuk yang fungsi trigonometri sudut rangkap itu ada sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kemudian ada cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kemudian substitusi identitas trigonometri, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Didapat cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Ada lagi tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Kotan 2 alfa sama dengan kotan kuadrat alfa min 1 per 2 kotan alfa. Selanjutnya yaitu rumus sudut pertengahan. Nah, ada 3 rumus ya, teman-teman bisa lihat. Materi selanjutnya yaitu grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada grafik fungsi sinus. Nah, grafiknya seperti di gambar berikut ya. Yang kedua ada grafik fungsi kosinus. Grafiknya seperti ini. Yang ketiga ada grafik fungsi tangen. Grafiknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada koordinat polar. Koordinat polar menurut Wikipedia ialah suatu sistem koordinat 2 dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Koordinat polar ini ada x, a, y, a. R sama dengan akar x a kuadrat plus y a kuadrat. Alfa sama dengan tan pangkat min 1 y a per x a.
Teman-teman, seringkali kita melihat gedung pencakar langit, gunung yang tinggi, tebing di tepi pantai, dan pesawat terbang yang tinggi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mengukur ketinggiannya? Apakah diukur dari bawah ke atas secara manual? Tentu saja tidak. Kita bisa menggunakan trigonometri untuk menghitung itu semua. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari.